Shalom, perkenalkan nama saya Diki Prabowo Hendarto Putra. Saya berasal dari kelas B sore, semester 7, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Pontianak. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kesalahan berbahasa yang diampu oleh dosen Ibu Mai Yuliastri Simarmata Magister Pendidikan. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan isi makalah dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang Fonologi, Penulisan Cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami siswa kelas 9A SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian makalah tersebut, terdapat wujud kesalahan berbahasa bidang fonologi pada penulisan cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami siswa. Yang kedua, diketahui besar persentase kesalahan bidang fonologi pada penulisan cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami siswa. Kesalahan berbahasa adalah merupakan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu, namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Kesalahan berbahasa sering dialami siswa dalam hal menulis karangan atau cerpen. Menurut Tarigan dan Lilis, menyebutkan bahwa kesalahan berbahasa ialah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa tersebut. Sedangkan analisis kesalahan berbahasa menurut Tarigan adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan para guru yang mencakup pengumpulan sampel bahasa pelajar, pengenalan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam sampel tersebut, pendeskripsian kesalahan-kesalahan itu, pengklasifikasian berdasarkan sebab-sebabnya yang telah dihipotesiskan serta keseriusannya. Sedangkan fonologi adalah bidang linguistik yang mengkaji dan menganalisis pemanfaatan bunyi bahasa dan sistem bunyi bahasa untuk mengontrakskan ciri-ciri bunyi yang terdapat dalam suatu bahasa. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan isi makalah ini. Yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian makalah ini terdapat wujud kesalahan berbahasa bidang fonologi pada penulisan cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami siswa. Dan yang kedua, diketahui besar persentase kesalahan bidang fonologi pada penulisan cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami siswa. Untuk wujud kesalahan berbahasa bidang fonologi pada penulisan cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami siswa, terdapat 6 wujud kesalahan berbahasa. Yang pertama adalah kesalahan penggunaan huruf. Yang kedua adalah kesalahan penulisan partikel. Yang ketiga kelitik. Yang keempat adalah kesalahan penulisan penggabungan kata. Dan yang kelima adalah kesalahan penyukuan. Dan yang keenam adalah lambang bilangan. Untuk kesalahan penggunaan huruf, contoh bentuk kalimat yang salah. Sabar aja, mungkin hari ini kamu lagi diuji, hibur Cindy. Dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan penggunaan huruf yang berupa sapaan dan huruf pertama pada kata yang berupa kutipan langsung, yaitu pada kata kamu. Selain huruf pertama pada awal kalimat kutipan, nama orang dan sapaan harus ditulis dengan huruf kapital. Bentuk kalimat yang benarnya adalah sabar aja, mungkin hari ini kamu lagi diuji, hibur Cindy. Nah, jadi pada kalimat sebelumnya, pada kata kamu, itu huruf K-nya masih menggunakan huruf kecil, seharusnya menggunakan huruf besar. Dan nama orang seperti nama Cindy, untuk kalimat yang pertama masih menggunakan huruf yang kecil, sedangkan kalimat yang benarnya harus menggunakan huruf kapital. Baik, untuk yang kedua adalah kesalahan penggunaan huruf miring. Contoh kalimatnya, Tessa tadi itu cuma rekayasa loh, itu ide anak-anak untuk ngerjain di hari ulang tahun kamu ini, jelas Dimas. Nah, kesalahan kalimat tersebut yaitu penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring dipakai untuk menegaskan bagian kata yang tidak baku. Kata ngerjain pada kalimat tersebut harusnya dicetak miring. Yang kedua adalah wujud kesalahan berbahasa, yaitu kesalahan penulisan partikel. Contoh kalimatnya, ketiga, bangku yang didudukinya patah dan pinggangnya pun sakit karena jatuh dari bangku yang patah.
Kesalahan kalimat tersebut adalah penggunaan partikel pun. Partikel pun seharusnya ditulis terpisah dari kata pinggangnya menjadi pinggangnya pun. Nah, jadi pada kalimat yang pertama tadi, pada kata pinggangnya pun itu digabung, seharusnya partikel punnya dipisah menjadi pinggangnya pun. Untuk wujud kesalahan berbahasa yang ketiga adalah kelitik. Contoh kalimatnya, kok aku sampai lupa ultahku sendiri sih, kata Tessa. Kesalahan pada kalimat tersebut adalah kelitik. Kelitikku harus ditulis serangkai dengan kata ultah menjadi ultahku. Jadi penulisan ultahku itu tidak dipisah melainkan digabung. Untuk yang keempat adalah kesalahan penulisan penggabungan kata. Contoh kalimatnya, Tessa tadi itu cuma rekayasa loh. Itu ide anak-anak untuk ngerjain di hari ulang tahun kamu ini. Jelas Dimas. Kalimat tersebut terdapat kesalahan penggabungan kata ulang tahun. Kata ulang tahun termasuk kata menjemuk yang harus ditulis terpisah antar unsurnya. Jadi penulisan kata ulang tahun itu dipisah, tidak digabung. Kalau digabung itu termasuk dalam wujud kesalahan penulisan penggabungan kata. Untuk yang kelima adalah kesalahan penyukuan. Contoh kalimatnya, Diki, Diki, Diki. Teriak Diki menyemangatiku. Kesalahan pada kalimat tersebut yaitu kesalahan penyukuan. Kesalahan terjadi karena letak pemenggalannya. Pemisahan terhadap konsonan rangkap ini tidak dapat berdiri atau dipisah-pisah, melainkan harus menjadi satu. Contoh, seperti Diki, 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 teriak Diki menyemangatiku. Jadi penyukuannya bukan digabung setelah kata menyema, baru ada penyukuan, baru ngatiku. Kalau contoh yang pertama tadi adalah menyeman, tanda penyukuan, baru gatiku. Itu adalah termasuk kesalahan penyukuan. Untuk yang keenam adalah lambang bilangan. Contoh kalimatnya, tak berapa lama kemudian tim Raka mencetak 1 angka dan tim Andi masih dengan nilai 0. Kesalahan kalimat tersebut adalah penulisan lambang bilangan. Sesuai pedoman ejaan, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Pada kalimat tersebut terdapat bilangan 1 yang harus ditulis menggunakan huruf menjadi 1. Pada kalimat tersebut yaitu pada kalimat tak berapa lama kemudian tim Raka mencetak 1 angka dan tim Andi masih dengan nilai 0. Nah, di situ masih menggunakan angka 1. Seharusnya angka 1 tersebut ditulis menggunakan huruf menjadi 1, bukan angka 1. Baik, berdasarkan wujud kesalahan berbahasa di atas, dapat diketahui besar persentase kesalahan bidang fonologi pada penulisan cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami siswa. Yang pertama adalah kesalahan penggunaan huruf. Untuk kesalahan penggunaan huruf kapital terdapat 79,54%. Untuk kesalahan penggunaan huruf miring terdapat 4,54%. Dan untuk kesalahan penulisan partikel terdapat 7,14%. Dan untuk kelitik terdapat 8,11%. Dan untuk kesalahan penulisan lambang bilangan terdapat 0,32%. Dan untuk kesalahan penyukuan terdapat 0,64%. Dan yang keenam adalah kesalahan penggabungan kata terdapat 2,92%. Jadi berdasarkan hasil penelitian pada makalah tersebut dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kesalahan berbahasa bidang fonologi cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami siswa kelas 9A SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, yaitu kesalahan bidang fonologi masih terjadi pada penulisan cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami kelas 9A SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Itu disebabkan karena kesalahan intrabahasa, terutama ketidaktahuan siswa terhadap penerapan kaidah bahasa yang benar. Tingkat kesalahan tertinggi terdapat pada kesalahan penggunaan huruf dengan besar persentase 84,08%. Dan tingkat kesalahan terendah terdapat pada kesalahan lambang bilangan dengan besar persentase sebesar 0,32%.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat suatu hal yang kurang jelas dalam menyampaikan isi dari makalah tersebut, saya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan lainnya, baik itu dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.